Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu teman-teman semuanya. Selamat pagi dan semoga teman-teman semuanya di sini semangat dan tetap produktif gitu ya walaupun di masa pandemi. Nah, tak lupa gitu, yang terhormat Bapak Surokim selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya beserta jajarannya yang belum bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga pemateri yakni Bapak Emil Dardak selaku Wakil Gubernur Jawa Timur yang terhormat. Nah, terima kasih dan mohon maaf apabila nantinya pada agenda kali ini terdapat kendala yang mungkin kita tidak bisa duga dan kita tidak inginkan, dan terima kasih sudah mau bergabung bersama kita bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan rangkaian agenda dari FISIP Freshman Orientation atau biasa kita sebut dengan FIFO yang ke-12. Salah satu rangkaiannya yakni Talkshow Dream Talk dengan tema Dream Big and Start From Now bersama pemateri Bapak Emil Elestianto Dardak selaku Wakil Gubernur Jawa Timur dan Mbak Ayu Kartika Dewi selaku staf khusus Presiden. Nah, sebelum beranjak dan dimoderatori oleh Mbak Ruli Aprilia gitu ya. Sebelum kita beranjak lebih jauh teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan mekanismenya nanti ketika talkshow ini dimulai. Jadi nanti ketika masuk ke materi saya akan serahkan kepada moderator Mbak Ruli untuk memimpin talkshow ini bersama Bapak Emil Dardak. Seperti itu nanti setelah selesai nanti saya akan dialihkan ke saya seperti itu. Nah, sekali lagi mohon maaf gitu ya, mohon maaf kepada Bapak Emil dan teman-teman semuanya, bahwasanya kita akan merecord diskusi ini, dan kita akan tayangkan ketika pada saat ospek nantinya seperti itu. Nah, jadi dimohon untuk teman-teman yang sudah bergabung, teman-teman panitia yang sudah bergabung untuk menghidupkan kameranya gitu ya. Menghidupkan kameranya, nanti ketika mungkin ada pertanyaan bisa menghubungi moderator seperti itu. Nah, suruh kita beranjak lebih jauh dan mengenal lebih dekat Bapak Emil dan mengetahui apa sih bermimpi besar itu, apa sih motivasi untuk bagaimana sih meraih sebuah kesuksesan gitu ya. Sebelum kita beranjak lebih jauh ke ranah itu gitu ya, saya persilakan kepada Bapak Surokim selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih. Dipersilakan Bapak Surokim, waktu dan tempat diberikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam semangat membahari. Rabbi srohli sodri, wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Mas Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Mbak Ayu Kartika Dewi, para orang tua wali, mahasiswa baru, teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa, dan mahasiswa baru Angkatan 2020 yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama, atas nama pimpinan fakultas, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
atas kesediaan Mas Emil dan Mbak Ayu berkenan memberi motivasi, memberi pencerahan, dan memberi pembekalan kepada mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Terima kasih. Semoga Mas Emil, Mbak Ayu senantiasa sehat selalu. Teman-teman mahasiswa baru yang saya cintai dan banggakan, Mas Emil, Mbak Ayu ini adalah contoh generasi milenial inspiring menurut saya. Di usia beliau yang masih milenial, dengan bekal pendidikan yang relatif cukup tinggi, beliau berdua bisa masuk ke jajaran level yang tinggi menurut saya. Dan itu semua memungkinkan karena jalan pendidikan tinggi yang beliau tempuh. Tentu ini sejalan dengan tekad FISIP Universitas Trunojoyo Madura yang bertekad untuk menjadi candra di muka bagi semua generasi milenial untuk bisa maju dan berkembang melalui pendidikan tinggi, menempuh belajar dan pendidikan di kampus kebanggaan masyarakat Madura. Saya berharap para maba bisa meneladani, bisa mengambil inspirasi atas apa yang ditempuh dan dilakukan oleh beliau berdua yang pada kesempatan ini berkenan untuk berbagi dengan teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020. Kedua, saya menyampaikan terima kasih dan rasa hormat juga yang setinggi-tingginya kepada para wali mahasiswa baru, orang tua yang berkenan memasrahkan, memberi kepercayaan kepada kami, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, untuk menjadi kawat candra di muka bagi pendidikan tinggi anak-anak dan putra-putrinya. Insya Allah kami akan amanah dan memberikan hal yang terbaik bagi anak-anak dan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Salam hormat kami semua kepada semua orang tua yang ada di rumah. Yang ketiga, saya menyampaikan selamat datang kepada mahasiswa baru angkatan 2020. Selamat datang di Fakultas Make It Happen, Universitas Trunojoyo Madura. Kami 2 tahun terakhir ini fokus untuk bisa menjadi kampus kompeten. Kampus yang bisa dibanggakan, tidak hanya dari sisi pembentukan karakter yang integritas dan religius, tapi sekaligus juga kompeten. Apalagi sekarang di masa pandemi yang semua orang merasa ini situasinya sulit. Kiranya saya sepakat dan mengamini apa yang dikatakan oleh Mbak Najwa Shihab, bahwa mahasiswa angkatan 2020 ini bukan mahasiswa angkatan biasa. Ini angkatan spesial. Dalam bahasa saya, angkatan wabil khusus wal fadilah. Dalam masa sulit selalu akan lahir generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang tabah dan punya spirit struggle yang kuat untuk bisa memenangkan kompetisi. Saya kira itu adalah konteks yang harus disyukuri dalam situasi yang sekarang. Karena itu, izinkan dalam kesempatan kali ini sekali lagi saya menyampaikan selamat, terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada Mas Emil, Mbak Ayu, para orang tua dan maba, atas kesediaannya bergabung memberikan inspirasi dan pencerahan. Saya percaya bahwa Anda semua adalah generasi baru, pembaharu yang hebat dan kuat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Surokim selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya sudah menyampaikan sambutannya apa yang beliau harapkan dan lain-lain. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Surokim. Oke, biar menghemat waktu teman-teman, kita lanjut langsung kepada materi. Bersama Bapak Emil Dardak selaku materi pada pagi hari ini. Kepada moderator Mbak Ruli Aprilia, saya persilakan. Baik, terima kasih. Tes suara, Adip. Bagus, baik, Mbak. Suaranya? Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam hormat kami kepada Bapak Emil selaku Wakil Gubernur Jawa Timur. Kemudian salam hormat kami juga kepada Bapak Dekan dan tamu undangan yang sudah hadir di acara talk show hari ini. Memang acara talk show hari ini acaranya kami hanya merecord, kemudian pada tanggal 19 akan kami launching lewat YouTube begitu. Baik, sebelum kita memulai, tak kenal maka tak apa, katanya orang Madura, Pak Emil. Jadi tak kenal maka tak nyapa, gitu. Jadi saya mau perkenalkan Bapak Emil terlebih dahulu. Bapak Emil merupakan Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur yang sebelumnya pernah menjadi Bupati Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Nah, beliau ini merupakan sosok pemuda yang penuh inspiratif. Kenapa kok muda? Karena di usianya yang saat ini sekitar 36 tahun telah mampu membuat track record yang sangat luar biasa dalam kehidupan beliau. Beliau pernah belajar di Raffles Institution Singapura, kemudian melanjutkan gelar sarjananya di Universitas New South Wales, kemudian dengan gelar doktornya ini dari Ritsumeikan Asia Pacific University. Wow, sangat bangga sekali Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya bisa berbincang sekaligus menyambut mahasiswa baru ini Bapak Emil. Selamat pagi Bapak Emil. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Dengan segala kesibukannya? Insya Allah. Oke. Ini Bapak Emil ini sosok pemuda yang inspiring banget ya teman-teman semuanya. Jadi ini acara Vivo Pak, nanti akan kita launching di tanggal 19 untuk menyambut mahasiswa baru. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai nih ya Pak ya, perihal motivasi dan mimpi. Biasanya Pak Emil ini dipanggilnya Mas Emil ya Pak ya? Ya, Mas Emil juga nggak apa-apa. Oke. biar lebih akrab katanya ini Pak. Baik. Untuk mempersingkat waktu ini kita penasaran banget dengan perjalanan Bapak Emil nih karena tema kita cocok sekali dengan pemuda inspiring hari ini. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Mas Emil. Menurut Mas Emil, saat ini kan sudah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur. Nah, apa sih arti kesuksesan yang dipandang atau sudut pandang dari Mas Emil ini, arti kesuksesan itu seperti apa sih? Baik, jadi kesuksesan itu sebenarnya tidak bisa digeneralisir, apalagi dibanding-bandingkan ya. Karena orang hidup itu punya maknanya sendiri-sendiri. Tidak kemudian kita mengukur bahwa oh orang ini lebih sukses dari orang ini. Karena sukses itu dimensinya bukan hanya karir, sukses itu dimensinya luas ya. Dan sebagai seseorang, sebagai umat beragama pun sukses itu ada hubungan yang sangat-sangat mendasar antara makhluk dengan sang pencipta. Jadi kita tentu tidak bisa mengeneralisir apa itu definisi sukses. Namun demikian tentunya terlepas dari
sangat uniknya definisi kesuksesan untuk setiap individu, tetapi dapat dikatakan bahwa secara relatif terhadap individu sendiri, seseorang memang bisa saja dikatakan tidak mencapai kesuksesan. Artinya dia tidak bisa mengoptimalkan betul apa yang menjadi harapannya, atau di tema hari ini apa yang menjadi mimpinya. Nah, tapi bedanya kan antara mimpi dan antara mimpi dan harapan yang realistis ya, harapan yang masuk akal itu kan kadang beda-beda tipis lah, istilahnya Betty ya, beda-beda tipis gitu. Sehingga kita jangan menjadi seorang pemimpi. Kita boleh bermimpi tapi jangan jadi pemimpi. Apa bedanya? Pemimpi itu ya dia berhenti di mimpi, dia tidak melanjutkan menjadi sebuah realisasi. Maka dari itu mimpi kita pun bisa kita asah. Ya, mimpi itu adalah suatu kulminasi ya dari referensi-referensi yang kita gali dalam kehidupan kita. Saya selalu mengenal istilah kita tidak hanya belajar dari orang yang lebih banyak gelarnya dari kita, dari profesor, dari doktor. Kita juga belajar dari orang yang bahkan mungkin nggak pernah mengenyam pendidikan sekalipun. Kita belajar dari orang yang lebih tua, tetapi kita juga bisa belajar dari yang lebih muda. Dan inilah kenapa kemudian kita ini sebenarnya di dunia ini diharapkan semakin banyak kita diberi rezeki waktu dalam hidup ini oleh Sang Maha Pencipta, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita justru akan semakin bukan semakin cerdas ya, bukan semakin pintar, tetapi semakin bijak. Bijak itu artinya tentu dimensi bijak itu salah satunya ada dimensi kecerdasan, tapi kecerdasan yang relatif. Itu kira-kira untuk mengawali diskusi kita pagi hari ini. Oke, menarik sekali nih Bapak Emil. Kita sebenarnya penasaran nih Pak Emil. Pernah nggak sih Pak Emil berada di posisi jungkir balik nih? Karena kan track record Bapak bersekolah atau belajarnya di luar negeri gitu. Nah, pernah nggak sih Pak mengalami jungkir balik dalam mencapai mimpi-mimpi Bapak gitu, sampai bisa menjadi seperti saat ini gitu Pak? Ya, banyak orang kalau diceritakan perjalanan hidup saya gitu ya, itu kemudian mengasumsikan bahwa Emil Dardak ini lempeng terus lah gitu perjalanan hidupnya, lancar terus bahkan banyak juga yang mengasumsikan bahwa seorang Emil Dardak tidak bisa dijadikan percontohan atau role model karena cetakannya dari sana udah begitu katanya. Ada yang bilang cetakannya itu ya mungkin pasti bagus nilainya, udah gitu pasti nggak punya, istilahnya bukan orang biasa dalam konteks yang bukan dalam konteks yang baik ya, tapi bukan orang biasa dalam konteks ini pasti orang yang nggak butuh main, nggak butuh seneng-seneng gitu loh. Jadi buat apa kita ngikutin Emil Dardak gitu? Nanti kita hidup nggak bahagia gitu. Mau jadi kayak Emil gitu, nggak tahu caranya seneng-seneng, nggak bisa bermain gitu. Iya kan orang pikir, buset ini cetakan orang ini mah cetakan orang nggak doyan main. Buat apalah, bisa sih nilainya bagus, tapi ngapain kalau hidupnya stres gitu kan? Pasti ngelihat saya begitu. Padahal waktu saya SD itu aja saya tuh pernah kemudian keranjingan video game. Jadi dulu ada game itu saya nggak tahu ngontrol waktu lah, sampai prestasi saya turun, sampai NEM saya itu menempatkan saya di mungkin 5% terbawah lah untuk masuk sekolah unggulan favorit yang kita kejar waktu itu. Dari SD ke SMP itu semua pengen masuk yang namanya SMP Negeri 109 di Jakarta. Saya masuk mungkin 5% sampai 10% terbawah NEM-nya. Dan ya memang salah satunya karena kebanyakan main game. Jadi nggak bener kalau dipikir saya ini nggak butuh main, nggak butuh rekreasi gitu. Dan salah kalau dipikir atau nggak fair juga, yang namanya Emil namanya main pasti tetap aja nilainya bagus gitu kan. Jadi nggak bisa dijadiin contoh. Enggak, saya main ya nilainya anjlok gitu. Jadi sama aja kita sebenarnya gitu. Nah cuma mungkin yang membedakan ya, apakah kemudian di saat kita mencapai satu hasil, kita menganggap bahwa hasil kita akan terus di situ. Itu yang akan membedakan, gitu ya. Apakah hasil kita akan stuck di situ. Jadi waktu saya ikut masa orientasi, kayak freshman program gini lah, tapi waktu itu masih SMP. Saya ditegur oleh guru saya, kamu, gitu kan. Nah,
Iya Pak, gitu. Ditanya langsung tiba-tiba, berapa nemmu? Saya jawab sekian lah. Sebenarnya nemnya nggak jelek-jelek amat, tapi dibanding teman-teman saya ya saya rendah gitu. Padahal rata-ratanya di atas 8 gitu. Tetapi teman-temannya rata-rata hampir 9 gitu. Jadi, nah kemudian apa, waduh, nem kamu itu mepet-mepet ya, hampir nggak masuk di sini kamu gitu. Saya ditegur gitu di depan kelas itu ya. Jadi sekelas itu dengar gitu. Makanya. Berarti seorang Bapak Emil Dardak pernah mengalami nilai di bawah rata-rata ya, Pak ya? Pernah. Dan ini apa ya kemudian dia bilang gitu, guru saya menyampaikan, makanya jangan celingak-celinguk, perhatiin ke depan, nemu itu hampir nggak masuk di sini. Wah gila, bayangin dimarahin kayak gitu depan teman itu kan ya cukup demoralizing lah gitu ya. Kalau orang kemudian menganggap dirinya ya sudahlah saya memang di sini levelnya, sekarang saya bertahan aja tiap hari gitu. Tapi saya kemudian nggak merasa begitu, saya tetap optimis, saya tetap percaya diri, tapi jangan percaya diri kemudian nggak berbuat apa-apa. Kalau saya percaya diri tapi tetap main game kayak dulu ya hasilnya sama aja, ya kita kontrol lah gitu ya. Dan akhirnya 3 tahun kemudian ya anak yang nilainya 5-10% terbawah itu jadi juara umum, juara 1 di SMP itu, NEM SMP-nya. Nah ini adalah satu hal di mana kita ya benar-benar from bottom to top itu kita berjuang. Oke. Nah, kemudian karena kan sempat Bapak mengalami seperti itu ya Pak, akhirnya Bapak berani untuk mengambil langkah belajar lagi sampai nilainya juga menjadi juara umum. Nah, what's the point to build your legacy sampai hari ini gitu Pak? Gimana seorang maksudnya Mbak? Emil Dardak yang dulunya masih anak-anak. Jadi poin apa sebenarnya, tips-tips apa sebenarnya yang Bapak rencanakan dulunya untuk membangun legasinya? Ya, yang jelas beginilah, bahwa ada benarnya bahwa hidup nggak bisa diulang, gitu ya. Saya waktu kelas 2 mau naik kelas 3 SMP, saya kemudian masuk finalis lomba siswa teladan se-DKI Jakarta. Ya, dan di saat teman-teman saya libur, saya kemudian justru diingatkan oleh orang tua saya, kamu sedang ikut lomba siswa teladan, jadi kamu nggak bisa main terus, bukan nggak bisa main terus, karena teman saya main terus, namanya libur ya main terus lah, ya kan? Tapi saya tidak bisa main terus, saya diingatkan time to stop, waktunya karena harus belajar, mempersiapkan diri gitu. Nah waktu itu saya sebagai seorang anak-anak ya juga sama gitu, ya getun lah bahasa Jawanya ya merasa protes lah gitu. Kok nggak adil ya, saya bisa ngeliat temen saya jalan-jalan happy-happy, terus saya masih harus belajar pas libur panjang itu ya. Tapi kemudian setelah alhamdulillah saya menjadi juara 1 pelajar teladan se-DKI Jakarta juga waktu itu, saya kalau ngelihat sekarang gitu ya, toh waktu itu bukan berarti saya nggak boleh main kok, tapi saya harus tahu kapan nge-rap, saya harus tahu bahwa saya harus investasi. Karena apa? Karena investasi sedikit dari waktu liburan saya itu menyebabkan di dalam CV saya, di dalam resume saya, sampai hari ini saya sudah jadi wakil gubernur, di dalam CV saya di sana ada tulisan juara 1 pelajar teladan se-DKI Jakarta. Nah itu kan catatan yang nggak bisa hilang, ya. Artinya bahwa kita jangan kemudian menyesal di kemudian hari. Wow, luar biasa. Jangan menyesal di kemudian hari. Jadi ya memang kalau apa yang kita investasikan hari ini itu bisa selama-lamanya ya terus menjadi aset gitu. Jadi ya tapi bukan berarti waktu itu saya harus belajar terus gitu. Jadi tapi memang no pain no gain. Nggak ada pengorbanan, nggak ada hasil. Jadi kalau kita hanya memberikan effort yang sama dengan orang lain, maka kita tidak bisa mengharapkan hasil yang lebih baik dari orang lain. Oke, berarti ada pengorbanan, ada hasil gitu ya Pak ya. Oke, nah biasanya kita dapatkan ketika kita berjalan untuk menggapai sebuah mimpi-mimpi kita gitu Pak. Jadi pernah nggak Pak Emil itu menghadapi sebuah resiko yang sangat besar gitu ketika meyakinkan diri bahwa oh aku harus bergerak ini, oh aku harus mencapai ini gitu. Nah resiko apa yang biasanya dihadapi gitu Pak?
Sebelum saya jawab, saya ingin kita membedah istilah resiko. Resiko itu artinya ada kerugian yang terjadi manakala situasi tidak berjalan seperti yang kita inginkan, begitu ya. Tetapi resiko itu biasanya berbeda-beda sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Contoh misalnya, kalau bagi bagi gimnastik lah yang udah latihan gimnastik atau senam gitu ya, kalau dia disuruh salto kira-kira mungkin nggak ototnya terkilir? Mungkin, tapi resikonya lebih kecil nggak dibandingkan kalau kita yang nggak pernah latihan coba-coba salto, betul nggak? Iya, betul. Nah, artinya ada perbedaan sendiri-sendiri gitu. Misalnya orang yang memang sudah biasa kerja di sawah, ayahnya juga kerja di sawah, itu terus kemudian pengen bekerja, pengen investasi di pertanian. Lalu ada orang yang sepanjang hidupnya itu cuma belajar pertanian dari YouTube aja, nggak pernah turun ke lapangan, terus sama-sama minta modal. Kira-kira Mbak kasih yang mana? Kasih yang udah selama di sawah atau yang cuma belajar dari YouTube aja? Kalau saya yang sudah berpengalaman di sawah. Nah, artinya resiko itu selalu berkaitan juga dengan kesiapan kita. Nah, inilah yang harus dibedakan. Artinya bahwa resiko itu artinya akan ada kerugian. Kerugian itu bisa material, bisa imaterial ya. Artinya pada saat misalnya adik-adik sekalian memilih jurusan untuk masuk di Trunojoyo, mungkin pilih jurusan juga mikir-mikir, ada nggak resikonya? Saya pilih jurusan ini, saya pilih jurusan itu misalnya ya. Ada resiko kaitannya tidak diterima. Ada resiko kalau udah tidak diterima mungkin harus nunggu tahun depan kalau mau masuk sekolah negeri ya, atau ada resiko salah ambil jurusan ya, dan atau ada resiko sudah masuk tapi ternyata nggak bisa menjalankan, nggak enjoy menjalankan. Semua ada resiko, tapi resiko itu ada prasyaratnya. Resiko itu bisa dikelola, bisa dikendalikan gitu ya. Tentu selalu ada probabilitas, ada kemungkinan bahwa resiko itu terjadi. Tetapi kita semakin kecil resikonya manakala kita bisa mengelola, bisa meningkatkan kemampuan kita. Maka kata kuncinya dalam setiap langkah kita, apalagi kita menyebut tadi mimpi ya. Mimpi bisa tidak menyebabkan resiko kalau hanya jadi mimpi, jadi angan-angan gitu ya. Mimpi di siang bolong. Tapi kalau sudah menjadi cita-cita, kita sudah melangkah ke sana ya. Saya juga yakin ada juga orang yang mendaftar masuk seleksi perguruan tinggi negeri yang kalaupun tidak diterima juga dia sudah tahu nggak diterima gitu, dan kadang bukan karena kemampuannya tapi juga karena memang dia merasa nggak menginvestasikan waktunya juga untuk siap-siap sehingga ekspektasinya sudah disesuaikan gitu. Jadi kata kunci tadi resiko dan mimpi tadi itu memang kaitannya dengan seberapa dalam kita menginginkan itu. Nah pertanyaannya di dunia ini sekarang makin banyak orang yang punya akses ke pendidikan ya. Kemudian dengan adanya digitalisasi, akses ke informasi juga semakin tidak terbatas. Persaingan semakin luas sekarang, karena mendaftar apapun bisa online, ujiannya juga bisa online, dan lain sebagainya. Maka kalau kita tidak benar-benar mendambakan sesuatu, ya tentunya effort kita juga nggak akan selaras dengan itu. Nah, ada bedanya antara ambisius ya, dengan memiliki ambisi. Ambisius itu ya dibutakan oleh ambisinya. Artinya dia tidak bisa menerima kegagalan, dia kemudian terobsesi tapi berlebihan. Kita ada obsesi yang kadarnya sehat ya. Tetapi kemudian tidak ada obsesi sama sekali juga kemudian akan membuat satu perjuangan kita menjadi sangat hambar. Nah, oleh karena itu di dalam hidup ini ya kita ya memang semuanya ada risikonya gitu ya. Sampai kalau untuk remaja ya risikonya ya, anak-anak muda risiko patah hati juga ada misalnya ya, dalam urusan lain gitu. Jadi semua ada risiko. When you want something, pada saat Anda menginginkan sesuatu, Anda akan punya risiko kecewa pada saat itu tidak didapatkan. Tetapi kalau tidak pernah mendambakan sesuatu, maka effort kita tentu akan sulit untuk kita ukur, akan sulit untuk kita lakukan. Akan beda drive-nya. Di dalam tubuh ini, adrenalinnya dan sebagainya itu akan jalan manakala kita benar-benar mendambakan sesuatu. Oke. Wah, menarik sekali ini bersama Pak Emil sampai dibahas tuntas ini. Kemudian Pak Emil, kami kemarin sudah membuka question box bagi mahasiswa baru karena tidak bisa secara langsung ya. Akhirnya kami membuka question box, kemudian sudah ada beberapa pertanyaan ini Pak Emil. Dari @Marina Silviana.
apa pernah Bapak dianggap tidak mampu gitu dalam melakukan sesuatu, atau ketika berkolaborasi dengan perusahaan dan sebagainya, apa pernah Bapak dianggap tidak mampu? Kemudian apa yang dilakukan Bapak untuk bangkit kembali dan mempercayakan bahwa saya mampu? Begitu Bapak. Ya, di satu sisi ekspektasi rendah itu bisa jadi berkah, karena apapun yang kita lakukan asal melebihi ekspektasi itu sudah menjadi bonus poin, betul ya? Jadi saya pernah mengalami ini waktu itu. Saya usia 19 tapi sudah menyelesaikan persyaratan untuk SKS-nya setara dengan S1. Cuman saya mau ngambil plus lah waktu itu, saya mengambil honors. Nah, sambil saya mengambil riset untuk gelar honors, saya nyambi kemudian menjadi staff dalam tim yang menyelenggarakan Kongres Menteri-Menteri Infrastruktur se-Asia Pasifik. Saat masuk ekspektasinya ke saya, ya hanya sebagai anak baru. Ya, anak baru, anak lulusan baru, ya tugasnya apa? Tugasnya ya cuma ngetik, surat masuk, surat keluar, ditabulasi, didata, direkap, ya. Kemudian disuruh-suruh lah, ya, kontak sini, pergi ke sana, gitu. Dan memang wajar, itulah fasenya sebagai seorang lulusan baru itu yang dikerjakan, gitu. Bahkan kalau di Jepang itu ada yang bilang ya namanya orang baru ya fotokopi segala macam dikerjakan, gitu. Karena itu memang fasenya, gitu. Tapi kemudian kalau kita bekerjanya betul-betul istilahnya istiqomah gitu ya, nggak buang-buang waktu gitu, ya selesai cepat kok. Banyak waktu kosong. Nah, waktu kosong bisa kita pakai untuk ya ngelamun, untuk ngabisin waktu ngerjain yang lain. Tapi kalau kita disiplin bahwa saya dari jam 8 sampai jam 5 atau dari jam 8 sampai jam 6 itu jam kerja gitu. Maka kalau ada waktu ekstra ya tetap saya harus pakai untuk yang produktif. Nah, saat itu saya kepikiran saya pengen jadi pinter lah gitu. Pengen paling nggak selesai dari kerjaan saya itu saya bisa bawa pulang knowledge-nya, ilmunya, kepakarannya. Maka pada saat ngurusi kongres, saya berkesempatan untuk membaca seluruh tulisan-tulisan, artikel-artikel yang diterbitkan sejak kongres pertama, ya, kedua, ketiga, dan akan dilaksanakan saat itu adalah keempat. Itu sudah jalan sekitar mungkin 8 sampai 10 tahun lah itu berjalan. Nah, saya kumpulkan semuanya, saya baca semuanya, dan kemudian saya buat ringkasan, saya buat tabel di file Excel waktu itu, saya simpan ini tulisannya tentang ini, kesimpulannya ini, penulisnya ini, saya kategorisasikan. Oke, artikel yang tentang ini ada ini, pandangannya ini, saya kumpulin semua. Karena apa? Karena harapan saya selesai dari situ, saya pulang, saya bawa referensi gitu. Nah, kemudian ya itu nggak disuruh dan apa gitu. Nah, tiba-tiba suatu waktu tiba-tiba pada malam hari dilarang pulang semua staf, disuruh lembur sama pimpinan. Kenapa? Karena waktu itu menteri menginginkan agar kemudian disiapkan sebuah deklarasi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah penyelenggaraan kongres itu harus ada deklarasi. Itulah targetnya Indonesia. Nah, mungkin saja pimpinan waktu itu sudah disuruh tapi terlewat sehingga panik karena dalam waktu yang amat singkat dia harus menyiapkan draft deklarasi. Dan yang namanya deklarasi kan kita harus tahu semua isu apa yang penting. Ya, jangan ada yang terlewat. Berdiskusilah itu, ngalor ngidul apa segala macam. Sampai akhirnya saya memberanikan diri mengangkat tangan sebagai anak 19 tahun ya. Saya sampaikan, "Pak, boleh saya nunjukin sesuatu, mungkin ini bermanfaat." Ya karena semua lagi pusing panik ya. "Oh, monggo silahkan." Saya buka filenya, "Pak, ini ada summary semua bahan-bahan yang ditulis oleh pakar, pejabat, bahkan menteri sejak kongres 6 atau 8 tahun yang lalu. Dari 3 kongres dan yang akan datang sudah dipetakan. Isunya ini saja Pak, ada tentang dampak ekonomi, tentang pembiayaan, tentang pengelolaan aset, ya, dan lingkungan hidup. Semua sudah terkelola. Ini pandangan-pandangan pakar sudah saya kelompokkan. Yang anggap ini begini, yang anggap ini begini. Maka kita bisa petakan 10 sampai 20 isu terpenting untuk masuk ke dalam deklarasi." Terus pertanyaan pertamanya langsung sambil bingung, ini siapa yang nyuruh bikin? Lalu saya sampaikan, gak ada yang nyuruh bikin gitu. Mungkin dia pikir, wah gila ini anak mungkin nggak punya kehidupan ini, pasti jomblo ini ya. Karena kok malah waktunya malah dipakai buat bikin begini gitu. Tapi kemudian habis itu ya nggak ada yang nyuruh, saya bikin sendiri gitu kan.
Lalu akhirnya langsung pada malam itu, setelah itu ya sudah clear, besok saya dipindah dari tim yang ngerjakan jadwal, ngerjakan surat menyurat ke tim pakar, duduk bareng profesor dari UI, dari ITB, dari UGM. Saya dibikin menjadi perumus dari segala diskusi pakar, ya. Bahkan di dalam satu situasi debat antara menteri Cina dan menteri dari Malaysia tentang salah satu pasal, saya diajak oleh sekjen saat itu untuk duduk di meja dan memberikan masukan, sehingga akhirnya ternyata klop, perselisihannya bisa selesai. Nah, bayangkan maksud saya apa? Bahwa memang jangan berharap orang lain memberi ekspektasi yang tinggi ke kita, tetapi tugas kita adalah memberi kinerja yang membuat ekspektasi mereka terus meningkat. Itu yang paling penting, ya. Karena ekspektasi itu muncul, ekspektasi itu berubah seiring dengan kinerja kita. Oke, berarti pada intinya adalah bagaimana membuat kinerja kita dipercayakan oleh orang lain. Maksudnya orang lain percaya kepada kita bahwa kita mampu sebenarnya, seperti itu. Oke, lanjut nih Pak. Pertanyaan terakhir ya Pak ya, karena waktu kita juga terbatas. Dari Julia SC _7, apa alasan besar yang mendorong Bapak Emil untuk mencalonkan diri menjadi orang nomor 1 di Jawa Timur dengan usia Bapak yang bisa dibilang masih muda? Yang pertama, yang benar itu, orang nomor 2. Yang nomor 1 Bu Kofifa. Jadi saya nggak ngukur usia, yang kita ukur adalah kesiapan kita, ya. Sebagai bupati yang sudah bekerja waktu itu, kemudian juga saya punya pengalaman lebih dari 1 dekade di pembangunan infrastruktur dan ekonomi wilayah. Tentu itu bekal gitu ya, karena sebelum saya jadi bupati, saya justru mengurusi hal-hal yang sifatnya makro luas ya, sifatnya itu berkaitan dengan pemerintahan pusat. Dan saat di Trenggalek sebagai bupati, saya belajar yang sangat mikro, justru saya mengerjakan yang sangat mikro, dari mulai selokan mampet ya, sampai ke sampai selokan mampet di pasar. Saya merasakan betul bagaimana, karena saya menangani sampah yang sudah bertumpuk-tumpuk berbulan-bulan nggak ditangani, kita beresin. Saya merasakan betul yang namanya ngelihat selokan hitam jadi bening lagi, gitu. Dan hal-hal sedetail itu ya, sampai ke ngecek toilet rumah sakit daerah yang harusnya gratis tapi masih ada kotak sumbangan, dan hal-hal seperti itu. Jadi sampai dulu sebelumnya saya pernah menjadi PLT Direktur Utama sebuah bank infrastruktur yang didirikan pemerintah dengan modal triliunan dengan lembaga internasional. Ya, sampai ke ngurusi kotak sumbangan di dalam toilet. Itu loh pengalamannya yang saya kerjakan. Nah, artinya apa? Saya merasa sudah ada bekal untuk saya kemudian mengaplikasikan ini untuk Jawa Timur. Nah, pertanyaan orang selalu saat itu, tapi kan Bapak punya janji untuk masyarakat Trenggalek, janji yang harus ditepati. Nah, saya sampaikan, 1, saya janji bangun pelabuhan, pelabuhannya sudah masuk rencana umum dan sudah dapat anggaran. Ya, saat itu sudah siap dilaksanakan. Saya dari laporan keuangan itu selama ini belum pernah wajar tanpa pengecualian, di era saya jadi wajar tanpa pengecualian. Kita untuk kebersihan kota Adipura 3 tahun nggak dapat, akhirnya dapat Adipura, ya. Dan kemudian kita dari peringkat 34 kinerjanya 38 kabupaten kota Jawa Timur loncat jadi 10 besar, gitu. Nah, ini kan artinya sebenarnya fondasi-fondasinya sudah kita letakkan untuk Trenggalek, dan yang paling penting justru Trenggalek itu bagian dari Jawa Timur, di mana dalam posisi kita di Jawa Timur pun kita ikut mengawal. Saya ikut mengawal sampai hari ini penuntasan pelabuhan, penyelesaian bendungan, penyelesaian jalan lintas selatan, pembangunan pasar rakyat yang terbesar di Trenggalek, itu semua masih diurus. Sampai ke hal-hal yang tidak di Trenggalek tapi penting buat Trenggalek. Sebagai contoh, jalan tol dari Kertosono ke arah selatan, ke Kediri, ke Tulungagung, bandara di Kediri, penyelesaian Selingkar Wilis, jaringan di kabupaten di Lingkar Wilis di Mataraman, ya, dari mulai Nganjuk, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, ya, sampai kemudian juga
dimasuknya itu di dalam Perpres 80 tentu dengan banyak sekali peran berbagai pihak seperti Pak Menteri Sekretaris Kabinet, Pak Pramono Anung, Bu Gubernur dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa diperbuat untuk Trenggalek juga dalam konteks Jawa Timur, karena Trenggalek tidak berdiri sendiri, tidak merupakan satu daerah yang bisa maju dengan dirinya sendiri. Dia harus terkoneksi dengan Tulungagung, dengan Blitar, dengan Pacitan, dan inilah yang kita coba wujudkan sebagai pemerintahan provinsi. Nah, oleh karena itu ya, maka motivasi saya waktu itu maju adalah saya tidak merasa meninggalkan Trenggalek. Saya merasa bisa berbuat dalam skala yang lebih besar. Saya melihat sosok Ibu Khofifah sebagai gubernur yang sangat potensial untuk memimpin Jawa Timur sebaik, atau insya Allah tentunya hari esok harus lebih baik dari hari ini, bisa menjawab tantangan-tantangan baru, meningkatkan tuntutan kinerja yang meningkat dari era Pak D ke sekarang ya. Jadi itulah keyakinan saya yang mendorong saya maju di kontestasi pilihan gubernur. Saya nggak merasa terlalu muda, karena sebenarnya ukuran kita itu bukan berapa tahun kita bekerja, tetapi setiap harinya kita bekerja, apa inovasi yang kita ambil, apa resiko yang berani kita tempuh, dan apa kontribusi yang kita buat ya. Orang bisa perang ya, bisa ikut perang 10 kali ya, bisa berperang bertahun-tahun, tapi ada orang yang cuman perang 3 kali, tetapi di 3 kali perang itu dia selalu berinovasi, mengambil resiko dan berkontribusi pada peperangan itu dengan lebih besar. Kita pilih yang mana? Kita nggak pilih yang lebih lama, tapi kita pilih yang lebih teruji. Dan teruji itu tidak hanya dilihat dari berapa lama, tetapi dari apa yang dilakukan setiap harinya, setiap saatnya dia bertugas. Oke, saya jadi teringat kata-kata setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Oke, selanjutnya ini kita closing statement Pak. Jadi silahkan Bapak memberikan sepatah 2 kata lah untuk menyambut mahasiswa baru sesuai dengan tema kita. 1, Madura adalah pulau yang menurut saya luar biasa. Dan Bangkalan menjadi gerbang untuk modernisasi, tentunya di atas landasan masyarakat yang berakhlak di Pulau Madura. Ada jembatan Suramadu, teman-teman kampus UTM kapan aja mau cari peluang di Surabaya sudah sangat mudah, apalagi sudah digratiskan penyeberangan. Maka Bangkalan ini dalam konteks gerbang Kertasusila, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, menjadi megapolitan yang sudah difokuskan oleh Bapak Presiden sebagai megapolitan nasional ya. Nah, oleh karena itu bagi adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang ada di Trunojoyo, Anda berada di megapolitan terbesar kedua di Indonesia dan salah satu megapolitan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di Asia Pasifik. Maka jangan berpikir kecil. Sebagai mahasiswa UTM, benar-benar cobalah untuk terkoneksi dalam skala global. Nggak apa-apa sering-sering ke Surabaya cari peluang, tapi kemudian bangunlah Bangkalan juga. Dekatlah dengan masyarakat Bangkalan. Tunjukkan bahwa setiap mahasiswa dari UTM ini akan menjadi agent of development di Bangkalan. Cintailah masyarakat di Bangkalan, di Madura, tetapi jangan pernah lepas dari gerbang globalisasi yang ada di Surabaya. Manfaatkan sebaik-baiknya, karena 4 tahun ini akan menjadi investasi yang tidak hanya diukur dari IP, tapi diukur dari rekam jejak, dari pengalaman organisasi, dari pengalaman mungkin jejaring internasional, jejaring dunia usaha, profesional, pemerintahan. Manfaatkan itu, karena 4 tahun ada di kampus, atau jangan-jangan 3,5-3 tahun ini, kalau yang cepat ngerjain, ini akan menjadi investasi ya, karena startnya lari itu akan dimulai setelah lulus. Maka pada saat kemudian berada di kampus, ini kesempatan untuk mengenal sirkuitnya, untuk melatih kemampuannya. Karena pada saat start sudah mulai, kita nggak ada waktu lagi untuk latihan ya. Jadi maksimalkan itu, adik-adik sekalian. Ada ya di Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya ini punya kesempatan juga, karena skill masa depan yang dibutuhkan bukan hanya skill teknis, tapi juga skill untuk mengenal manusia sebagai makhluk yang punya perasaan, punya kultur dan sebagainya. Hitung-hitungan bisa tergantikan oleh mesin. Tetapi kepekaan sosial ini yang tentunya membutuhkan sentuhan langsung di lapangan. Kalau sekarang mesin sudah bisa menggunakan algoritma ngecek kalau orang begini, responnya masyarakat apa begini. Tetapi kita harus bisa kemudian mengkombinasikan itu dengan rasa ya. Nah, inilah yang kemudian kami harap, bahwa saran saya
teman-teman sekalian, jangan merasa karena saya Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Budaya, saya nggak perlu belajar tentang teknologi, nggak perlu belajar tentang komputer dan lain sebagainya. Jangan. Tetaplah kenal komputer, tetaplah kenal teknologi, ekonomi, karena ini akan memberikan perspektif yang luas. Kita tidak lagi mengandalkan lulusan yang terpaku pada ijazahnya, tetapi mereka harus bisa beradaptasi dan kreatif dalam menggabungkan paradigma yang lebih luas untuk menjawab tantangan. Kira-kira begitu. Sukses untuk adik-adik mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Budaya dari UTM. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Emil atas waktunya. Sebentar lagi kita akan ada sesi foto bersama ya Pak ya? Baik. Oke, sesi foto bersama walaupun secara virtual ya Pak ya. Terima kasih dari saya Ruli Aprilia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silahkan kepada host kami, Adip, silahkan. Oke, terima kasih Bapak Emil, terima kasih moderator Mbak Ruli. Wah, udah nggak bisa berkata-kata ini mah, udah banyak yang disampaikan sama Pak Emil, udah lengkap lah, intinya konkret gitu ya. Nah, sebelum kita sudahi talk show di pagi hari ini, gitu ya, seperti yang disampaikan sama moderator tadi, kita sempatkan untuk foto bersama teman-teman sama Pak Emil juga, walaupun virtual, gitu ya. Nah, jadi dimohon untuk teman-teman semuanya untuk menghidupkan kameranya. Jadi teman-teman hidupin kameranya, nanti teman-teman IT bakalan fotoin kita. Sudah? Ada gambarnya. Oke, tadi ya. Jadi teman-teman sudah hidupin kamera, tangannya dua karena kita Vivo-nya yang ke-12 gitu ya. Pak Emil, mohon maaf, gini ya, dua ya teman-teman semuanya karena kita yang ke-12. Oke. Ayo teman-teman ya. Oke, terima kasih Bapak Emil selaku pemateri di talkshow kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari panitia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya juga. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di bersama kita, diskusi bareng sama kita, gitu ya. Dan terima kasih dan mohon maaf juga kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini. Saya tutup, semoga diskusi di pagi hari ini bisa bermanfaat di keesokan hari atau bahkan dari sekarang. Diskusi ini bisa bermanfaat dan barokah buat kita semuanya. Terima kasih, panjang umur, kebaikan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.